Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah insiden Hotel Yamato di Surabaya. Ini ada daftar anggota-anggotanya. Ada Zahra Alia, ada Ridho Ari Pangestu, ada Adinda Putri, ada Mahesa Ariandi, dan ada Liston Ari. Apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas latar belakang, tujuan penelitian seperti pemilihan topik, heuristik, verifikasi, dan interpretasi, langkah penelitian, dan daftar pusaka. Saya akan membacakan latar belakang insiden Hotel Yamato di Surabaya. Insiden Hotel Yamato di Surabaya terjadi karena Belanda dinilai melakukan tindakan provokatif, yaitu mengibarkan bendera merah putih biru di hotel tersebut. Peristiwa ini juga dipengaruhi oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan Divisi Blokman untuk menurunkan bendera Belanda triwarna merah, putih, biru. Masa di luar hotel yang mengetahui situasi perundingan tidak berjalan baik segera mendobrak masuk ke Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitiannya? Pertama, mengetahui sejarah insiden Hotel Yamato. Kedua, memverifikasi kebenaran sejarah yang ditemukan saksi mata. Dan ketiga adalah menjelaskan kembali sejarah insiden Hotel Yamato berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada langkah penelitiannya. Pertama, pemilihan topik. Meneliti tentang sejarah insiden Hotel Yamato dengan unsur ruang, waktu, dan manusianya. Ruangnya tepatnya di Hotel Yamato di Surabaya. Waktunya pada tanggal 19 September 1945 dengan manusianya yaitu para pejuang bangsa Indonesia. Tahap heuristik. Kami memakai artikel kompas.com dan portal jogja.com sebagai sumber yang kami pakai. Kami memakai dua sumber tersebut karena sumber yang kami pakai memberikan informasi yang jelas dan terpercaya. Selanjutnya ada tahap heuristik yang akan dibacakan oleh Adinda Putri. Selanjutnya, ada heuristik artikel pertama. Seorang saksi mata di lokasi kejadian, Budi Djokrojojo, menuturkan kesaksiannya. Budi, yang juga seorang jibakuta yang yakini pasukan semi-militer bentukan Jepang, menyatakan saat itu rakyat melalui pemimpin kelompoknya masing-masing menuju ke arah perobekan bendera. Budi menuturkan, tetapi bagi saudara Haryono tadi yang kami beri anjuran dan instruksi dapat berhasil yang pertama-tama mencapai puncak hotel di mana bendera Belanda itu berkibar dengan cara naik ke atas melalui pundak pemuda-pemuda yang berdiri memanjang ke atas berpunduk. Bendera itu diturunkan dan kemudian dia robek dengan gigitan gigi sampai 10 cm bagian birunya. Kemudian ada heuristik artikel kedua. Peristiwa Hotel Yamato dari sumber kompas.com. Peristiwa tersebut menimbulkan konflik yang lebih besar pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut diketahui terjadi karena perundingan antara Jenderal Sudirman yang merupakan residen Surabaya dan WFC Blokman untuk menurunkan bendera-bendera mengalami kegagalan. Perundingan tersebut mengakibatkan Blokman tewas dicekik dan Sudirman yang melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sementara itu, di hotel, para pemuda yang mendengar kabar bahwa perundingan tersebut gagal langsung mendobrak masuk dan berkelahi yang di lobi pun terjadi. Mengutip dari Tempo edisi 9 September 2021, sejumlah pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono, yang sebelumnya bersama Sudirman pun masuk kembali ke dalam hotel dan ikut memanjat tiang bendera. Haryono bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang Hotel Yamato. Arek-arek Surabaya di bawah Hotel Yamato yang menyaksikan peristiwa tersebut pun menyambut dengan pekik merdeka berulang kali. Selanjutnya, ada tahap verifikasi yang akan dibacakan oleh Mahesa. Verifikasi. Pada artikel pertama membahas tentang seorang saksi mata yang bernama Budi Djokrojojo dan saudara Haryono.
Dalam detik-detik ini, pemuda lain sampai juga di puncak bernama SDR, Kosni Wibowo. Rupanya, dia melihat dan memandang cara merobek SDR Haryono tadi tidak cepat dan kurang kuat. Maka bendera itu dia rebut dan melanjutkan merobek birunya dengan tangan. Bagian birunya dia untel-untel, kemudian dia lempar ke bawah. Kemudian bendera yang menjadi merah putih itu mereka kerek bersama-sama. Seorang saksi mata lain bernama Sudi Suyono menuturkan saat itu kondisi di luar gedung memanas. Rakyat berteriak dan menyerbu masuk hotel. Saya merasa khawatir pasukan Jepang yang menjaga hotel akan mengambil tindakan yang mengerikan. Tapi ternyata mereka diam saja. Saya juga melihat yang pertama berhasil naik ke atas menara adalah Harijono dengan cara saling naik ke atas pundak dengan kawan-kawannya, ujarnya. Pada sumber artikel kedua yang membahas tentang konflik yang menyebabkan terjadinya perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato dan menurunkannya. Pada artikel tersebut tidak dijelaskan kelanjutan selanjutnya. Dan penjelasan perlawanan hanya singkat diceritakan serta siapa saja yang terlibatnya. Menurut kami, kedua hal tersebut menyebabkan artikel ini kurang akurat. Selanjutnya, sisa satu tahap lagi nih, ada tahap interpretasi yang akan dibacakan oleh Zahra. Baik, pada interpretasi artikel 1, seorang saksi mata di lokasi kejadian, Budi Tokrojojo, menuturkan kesaksiannya. Budi yang juga seorang Jibakutai, yakni pasukan semi-militer bentukan Jepang, menyatakan saat itu rakyat melalui pemimpin kelompoknya masing-masing menuju ke arah perobekan bendera. Maka terjadi penyerbuan massal di Hotel Yamato. Bil tindakan yang mengerikan, tapi ternyata mereka diam saja. Budi menuturkan, tetapi bagi saudara Haryono tadi, yang kami beri anjuran dan instruksi, dapat berhasil yang pertama-tama mencapai puncak hotel di mana bendera Belanda itu berkibar. Dengan cara naik ke atas melalui pundak pemuda-pemuda yang berdiri menanjang ke atas berpunduk. Kemudian, bendera yang menjadi merah putih itu mereka kerek bersama-sama. Seorang saksi mata lain bernama Sudi Suyono menuturkan saat itu kondisi di luar gedung memanas. Rakyat berteriak dan menyerbu masuk ke hotel. Saya merasa khawatir pasukan Jepang yang menjaga hotel akan mengambil tindakan yang mengerikan, tapi ternyata mereka diam saja. Saya melihat yang pertama berhasil naik ke atas menara adalah Harijono, dengan cara saling naik ke atas pundak dengan kawan-kawannya. Kemudian berdatangan bantuan tangga dari warga kampung diikuti suara-suara teriakan, "Merdeka, hidup, turunkan bendera musuh." Harijono yang sampai atas menara menurunkan bendera dan berupaya merobek warna biru dengan cara menggigitnya. Karena tampak kesusahan, datang Kosna Wibowo meraih bendera, merobek warna biru dan mengibarkannya. Bendera berkibar diikuti gerakan-gerakan sorakan-sorakan warga yang begitu emosional dan gegap gempita. Mereka kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Interpretasi artikel 2. Konflik yang terjadi menjadi besar karena perundingan antara Jenderal Sudirman dan Blockman untuk menurunkan bendera Belanda mengalami kegagalan, dan perundingan tersebut mengakibatkan Blockman tewas dan Sudirman melarikan diri ke Hotel Yamato. Mendengar kabar itu, pemuda langsung mendobrak masuk ke hotel dan terjadi perkelahian. Mengutip dari Tempo edisi 19, sejumlah pemuda tersebut bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil menekan bendera Belanda merobek bagian birunya. Dari dua kesaksian tersebut terungkap bahwa Haryono dan Kusno Wibowo yang disebut melakukan perobek bendera warna biru dan kemudian mengibarkan bendera merah putih. Sesaat setelah bendera merah putih berhasil dikibarkan, Haryono ditembak dari arah hotel yang membuatnya jatuh pingsan. Nah, itu dia sejarah insiden Hotel Yamato di Surabaya. Gimana?
Udah pada tahu kan sekarang? Jadi, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan perkataan. Dan terima kasih untuk Pak Agung yang sudah mendengarkan. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.